Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julian Dasari. Ini adalah tutorial terakhir untuk pemula pada soal yang akan kita terapkan pada SAP 2000. Kali ini saya akan membahas mengenai soal frame atau portal yang ada pada soal di buku Aslam Kasimali. Jadi kalau kemarin kita membahas mengenai contoh soal beam atau balok dengan beban merata dan beban terpusat, itu salah satu contoh pembebanannya. Kemudian untuk rangka batang atau truss juga sudah kita coba dengan dua soal, part 1 dan part 2. Nah sekarang untuk soal pemula atau tutorial kelima, saya akan bahas mengenai tutorial frame. Jadi frame itu cikal bakal nantinya setelah video ini saya akan membuat video tentang tutorial SAP 2000 mengenai perencanaan gedung bertingkat. Jadi untuk dasar melangkah ke video selanjutnya, teman-teman harus paham tutorial 1 sampai tutorial 5 yang telah saya buat. Langsung saja kita kerjakan soal untuk soal frame pada buku Aslam Kasimali halaman 310. Jadi ini sebenarnya bentuknya simple sekali. Ada sebuah kolom, misalkan batang AB dan batang DC itu merupakan kolom suatu bangunan dan batang BC ini merupakan balok pada suatu bangunan. Dengan pembebanan yang ada itu ada beban 50 kN, beban terpusat horizontal, dan beban merata 30 kN per meter. Nah, sebelumnya kita buat dulu file new model. Nah, di sini ada berapa? Ada grade only, beam, 2D truss. Kalau kemarin kita sudah coba dengan 2D truss, beam juga sudah kita coba, grade only juga sudah kita coba. Sekarang kita coba dengan 2D frame. 2D frame, jangan lupa satuan, kita ganti jadi kilonewton meter 2D frame. Nah, di sini ada number of stories, artinya banyaknya lantai berapa. Kemudian ini story height atau tingginya lantai tersebut. Number of bays, ini banyaknya ruang. Ini besarnya dari ruang tersebut, baik itu arah sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kalau pada soal ini kita lihat hanya satu lantai. Kita buat satu lantai. Number of stories-nya itu 1 dan story height itu tingginya 4,5. Nah, kemudian number of bays dengan kita tulis 2 ya, 2. Dan di sini 3. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini itu sepanjang 4,5. Ini juga 4,5 dan di sini itu 3 meter ya. Selanjutnya, karena di tengah ini harus kita buang, namun di sini masih tetap titik join bebas. Klik saja, kemudian kita hapus seperti ini untuk menghilangkan grid yang ada pada layar SAP. Itu bisa kita klik dengan di sini di view bisa, atau show grid. Nah, seperti ini. Untuk reaksi perletakan pada soal ini, jadi untuk titik join di A dan D itu merupakan sendi, dan sini bebas di tengah bentang. Jadi di sini itu sendi dan di sini bebas. Sudah terganti. Jadi untuk menggantinya, kalau pada tutorial 1 sampai 4 sudah saya jelaskan. Kita klik di sini kalau mau mengganti. Jadi di sini ada assign, join, kemudian restrain. Kita bisa ganti ini jepit, sendi, roll, dan bebas. Nah, kemudian untuk pembebanan pada soal ini, jadi di sini ada beban sebesar 30 kN dan 50 kN.
Kita coba dulu untuk beban merata. Jadi di sini ada beban merata sebesar 30 kN. Dengan cara kita klik batangnya dulu, baru kita assign. Kemudian di sini ada frame load distributed atau beban terdistribusi merata. Kita namakan saja date dulu. Kemudian di sini untuk bebannya tadi sebesar 30 dengan satuan tadi kN/m. Oke. Jadi sebesar 30. Kemudian di titik join yang di sini kita di sini ada gaya sebesar 50 kN. Kita klik kemudian assign join load force gaya arahnya. Untuk arahnya, jadi di sini ada sistem koordinat X dan Z. Arah seperti pada soal itu arah X positif. Jadi arah X positif itu sebesar 50. Ke arah sini sebesar 50. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk menampilkan beban itu bisa kita klik pada display, kemudian show load atau tampilkan beban. Kalau frame tadi kita tampilkan pada frame sebesar ini. Untuk penamaan date tadi oke, sebesar ini. Dan untuk pembebanan ini sudah ditampilkan atau bisa juga ditampilkan pada display tadi, show load pada join. Nah, kemudian setelah penambahan beban pada soal, selanjutnya kita buat dulu. Sebenarnya ini bisa berurutan atau enggak, tergantung. Yang penting semua unsur sudah tercapai. Mau define dulu atau mau kita masukkan beban dulu, itu tergantung. Asalkan define terlebih dahulu untuk membuat material dan frame section, baru kita terapkan pada batang. Kalau untuk pembebanan itu bisa di awal ataupun di akhir. Pada data soal itu diketahui bahwa elastisitas itu 200 GPa atau 200.000 MPa. Kemudian inersia itu 400 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4, dan luasan itu 225 cm². Nah, data ini akan kita masukkan pada define material dan frame section. Jadi di sini ada define untuk material. Jadi karena tadi soalnya menggunakan 200.000, artinya kita gunakan atau asumsikan saja bahwa itu adalah steel. Kemudian add new material bisa. Di sini kita ganti dengan contoh 5. Contoh 5 satuan MPa Newton mm. Ini kita ganti 200.000. Untuk data yang lainnya secara default dari sub. Oke. Selanjutnya untuk data inersia dan area itu kita ganti dulu. Untuk satuannya kita coba dengan milimeter saja dulu. Kemudian define section properties frame section. Di sini kita klik add new property, kemudian other. Karena bentuknya juga nggak tahu untuk frame section, jadi other saja secara umum general. Nah jadi di sini ada cross section, kemudian ada momen inersia. Jadi momen inersia, untuk momen inersia pada soal itu ada 400 kali 10 pangkat 6, artinya 4 kali 10 pangkat 8. Kita ganti 8. Kita copy paste yang bawahnya. Kemudian untuk cross actual area, untuk area kalau di sini itu 225 cm, artinya kita convert dulu menjadi mm dalam satuan milimeter. Kita kali saja dengan 1000. Di sini untuk kalkulator pada sub itu bisa ditekan shift enter. Misalkan untuk angka yang terlalu susah, kalau angka yang terlalu mudah langsung saja kita coba. Misalkan 225
dikali dengan 100, calculate jadi 225. Oke, jadi 22.500 mm persegi. Untuk data yang lainnya biarkan saja secara default. Oke, kita ganti ini contoh 5, kemudian material itu juga contoh 5. Oke, kemudian kita terapkan pada desain frame yang telah kita buat dengan cara Ctrl A. Kalau pada soal itu tidak ada keterangan, jadi semua batang, baik itu kolom maupun sebagai balok, itu semuanya sama untuk frame sectionnya. Ctrl A, kemudian assign frame section contoh 5. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk define load pattern. Jadi sub like multiplier-nya ganti dulu 0, modify. Oke. Nah, artinya semua data sudah dimasukkan dan sudah di define, baik define maupun assign sudah semua. Sekarang kita run analysis, analyze. Jadi di sini ada set analysis option, dia sebagai plan truss. Oke, kemudian analyze, run analysis. Untuk modalnya nggak usah di run now. Kita simpan contoh 5. Ini untuk melihat set XY view, XZ view. Kita coba dengan XZ view. Nah, selanjutnya akibat dari pembebanan yang telah kita buat tadi, kita bisa tampilkan deformasi yang terjadi dengan cara display. Kemudian di sini ada show deform shape. Di sini wire shadow. Ini untuk kombonya tadi dead ya, kita namakan sebagai dead. Oke. Jadi yang awalnya itu batangnya lurus, kemudian akibat gaya yang di sini terdorong dan di sini beban merata sehingga bentuk deformasi yang terjadi seperti ini. Kalau kita coba dengan start animation, jadi batangnya seperti ini untuk pergerakannya. Kalau kita lambat, nah jadi seperti ini ya, stop. Nah, sedangkan yang ditanya pada soal ini adalah berapa horizontal deflection at joint C of the frame. Jadi kita mau cari deflection at joint C. Berapa defleksi yang terjadi pada joint C? Kalau pada soal ini joint C itu terletak di sini. Di sini sudah bisa kita lihat sebenarnya untuk U1, U2, U3 itu arah horizontal, artinya arah X itu sebesar 15,854 mili. Kita coba ya. Jadi di sini sudah terlihat U1, U2 itu arah Y, jadi U1 X, U2 Y, U3 Z dengan satuan milimeter. Nah, kalau pada struktur bangunan ini, kalau kita ibaratkan ini sebagai balok dan ini sebagai kolom, jadi untuk balok itu output yang kita mau cari adalah momen, sedangkan ini adalah axial force atau gaya aksialnya berapa. Di sini bisa kita rencanakan tulangan yang bisa kita gunakan untuk merencanakan kolom ini, dan beam atau balok yang di atasnya itu juga bisa kita rencanakan tulangannya dengan cara kita harus tahu dulu momen yang terjadi atau besarnya momen yang terjadi pada balok ini. Untuk mengetahuinya kita bisa select, misalkan kita mau tahu balok, kita select atau kita klik di sini baloknya. Jadi di sini udah terselect, display, show table. Di sini ada
elemen output. Frame output kita centang yang bagian atas table element force. Oke. Ini dengan satuan Newton millimeter. Nah, jadi di sini ada yang kita ambil itu adalah momen 3. Jadi momen 3 ini nantinya kita akan gunakan untuk merencanakan luasan tulangan yang dapat menentukan berapa jumlah tulangan dan ukuran berapa. Oke, mungkin sekian tutorial kali ini mengenai frame atau portal yang merupakan cikal bakal dari tutorial untuk gedung bertingkat. Terima kasih sudah menonton video ini dari tutorial 1 sampai tutorial 5 ini untuk pemula. Jadi setelah video ini akan dibahas pengaplikasiannya atau pengaplikasian sub secara detail yang ada pada teknik sipil. Jangan lupa share dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.